Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Nah, masih ingat kan dengan Bu Guru? Hari ini bertemu lagi dengan Bu Amel dalam pembelajaran tema 4, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Nah, tema 4 yang akan kita bahas adalah masih tentang keluargaku. Nah, sebelumnya kita bacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah mampu menunjukkan ucapan terima kasih, lisan, dan tulis dengan tepat. Yang kedua, menggunakan ungkapan pujian dengan tepat. Yang ketiga, membuat kerajinan dengan memanfaatkan bagian dari makhluk hidup. Dan yang keempat, mengungkapkan ungkapan terima kasih secara lisan dan tulisan. Dan yang kelima, menggunakan ungkapan permintaan tolong secara lisan dan tulisan. Nah, sudah siap belum hari ini? Sudah siap ya? Yuk kita mulai dengan duduk yang rapi. Coba, duduknya masih ingat nggak posisi duduk yang rapi? Iya, kita duduk yang rapi ya. Duduk yang rapi. Paling rapi. Oke, semuanya sudah siap ya. Nah, apa nih yang akan kita bahas pertama hari ini? Hari ini Bu Amel punya cerita. Bisa disimak ya, ceritanya ada di buku paket. Bu Amel bacakan, teman-teman menyimak ya. Pulang dari kebun binatang, ibu pergi ke dapur untuk memasak makan siang. Ranti ikut membantu ibu. Adit dan Indra pun ikut membantu. Mereka menyiapkan meja makan dan keperluan lainnya. Ayah membereskan barang yang tadi dibawa ke kebun binatang. Adit sangat bersyukur kepada Tuhan karena memiliki keluarga yang bahagia. Keluarga Adit saling membantu dan saling menyayangi. Adit bersyukur dengan menjadi anak yang baik dan selalu menaati orang tua. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut, menurutmu bagaimana dan apa alasan Adit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, banyak sekali ya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau dari bacaan tadi, kira-kira bagaimana dan apa alasan Adit bersyukur kepada Allah? Nah, tadi kan diceritakan ya, Adit bersyukur karena diberikan keluarga yang bahagia, yang saling membantu, saling menyayangi. Nah, terus apa lagi? Nah, Adit tadi berterima kasih dengan cara menjadi anak yang bagaimana? Menjadi anak yang baik. Jadi, kalau kalian, apakah kalian sudah bersyukur hari ini? Bagaimana nih cara kalian bersyukur dan apa alasan kalian untuk bersyukur? Coba kita sama-sama merenung. Kita tidak punya alasan untuk tidak bersyukur ya, karena kita memiliki keluarga yang baik, yang sayang sama kita, yang saling menyayangi, yang rukun ya. Semuanya rukun kan sama keluarga ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus bagaimana nih cara kita bersyukur? Yang pertama, kita bersyukur itu dengan mengucapkan terima kasih. Kenapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur itu harus selalu dilakukan setiap saat. Allah itu sudah memberi kita nikmat yang sangat banyak, seperti nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Nah, Bu Amel sering cerita, masih banyak di luar sana teman-teman kita yang hari ini sedang sakit di rumah sakit, yang hari ini tidak bisa makan, yang hari ini tidak punya tempat tinggal. Makanya kita harus bersyukur. Nah, tentu saja kita harus bersyukur setiap saat, setiap hari. Nah, kapanpun kita harus bersyukur, tidak boleh mengeluh. Bagaimana cara bersyukurnya? Yang pertama dengan mengucapkan terima kasih, berterima kasih kepada Allah karena telah memberikan rizki kepada kita hari ini. Terus berterima kasih juga kepada Allah, kepada orang tua. Misalnya nih, kan ibu kita sudah capek-capek memasak untuk kita, memasak untuk makan malam kita, makan siang, sarapan. Kita harus berterima kasih dan kita juga harus berterima kasih kepada ayah. Kenapa? Karena ayah sudah lelah bekerja untuk kita. Ayah berangkat kerja pagi, pulangnya ada yang larut malam. Nah, ayah capek, makanya kita harus berterima kasih. Berterima kasihnya dengan cara apa? Dengan cara menyayangi, hidup rukun ya.
Lanjut, dengan cara apa lagi kita harus bersyukur? Bagaimana cara kita bersyukur? Yang kedua, dengan memberi pujian. Contoh misalnya nih, kan tadi kita dimasakin oleh ibu nih, ibu mau membuat masakan enak untuk kita. Nggak ada salahnya kita memuji. Ibu, masakan ibu enak banget hari ini. Aku senang, aku jadi lahap makannya gitu. Atau berterima kasih sama ayah. Ayah, terima kasih ya sudah kerja keras untuk aku, untuk keluarga kita. Pasti ayah capek, mau nggak aku pijitin? Nah, itu lebih bagus. Ya, bersikap baik kepada orang tua. Terus, selain memuji apalagi? Memuji masakan orang tua atau memuji ayah apalagi? Nah, kita juga kalau dikasih barang sama orang lain, diberi barang oleh orang lain, kita harus memujinya dengan wujud berterima kasih. Nah, contoh misalnya lagi ulang tahun, diberi hadiah oleh temannya. Wah, hadiahnya bagus sekali, aku suka, terima kasih ya. Nah, dengan begitu, teman-teman yang memberi hadiah ke kita akan senang ya. Iya, akan senang. Ternyata pemberian aku dihargai, mereka akan merasa dihargai. Terus kita lanjut. Tadi cara bersyukur yang pertama apa? Yang pertama tadi mengucapkan terima kasih. Yang kedua memberi pujian. Nah, kenapa sih kita harus bersyukur? Nah, teman-teman, kenapa kita harus bersyukur? Nah, ini tertulis di dalam Al-Qur'an, kitab suci kita, di surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmatmu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi apabila seseorang bersyukur, Allah telah menjanjikan akan melipat gandakan nikmatnya. Tapi kalau misalnya kita tidak bersyukur, kita mengeluh, tidak terima, misalnya nih selalu merasa kurang, atau kita tidak jadi anak yang baik, maka Allah mengingatkan kita kalau azabnya itu sangat pedih. Makanya mulai hari ini kita harus lebih rajin lagi, lebih sering lagi untuk bersyukur. Oke, jangan lupa bersyukur ya teman-teman hari ini. Nah, kalau tadi kita belajar bagaimana cara bersyukur, sekarang kita masuk ke mengungkapkan ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Bu Amel punya teks bacaan, teman-teman simak ya. Pulang sekolah, Adit ganti baju. Adit bersiap untuk makan siang. Adit merasa haus. Adit ingin mengambil gelas di atas lemari, tetapi tangan Adit tidak sampai. Adit meminta tolong kepada ibu untuk mengambilkan gelas tersebut. Ibu, tolong ambilkan gelas itu, kata Adit. Lalu ibu mengambilkan gelas tersebut. Adit berkata, terima kasih bu. Kemudian Adit minum untuk menghilangkan hausnya. Ini ada di buku paket ya sayang ya, halaman 100 sampai 101. Nah, sikap Adit tersebut merupakan sikap santun kepada orang tua. Kenapa? Karena Adit menggunakan bahasa yang sopan, yang halus, tidak membentak-bentak. Dan tidak boleh juga ya membentak orang tua ya. Nah, coba, apakah kalian sudah bersikap santun kepada orang tuamu? Santun itu artinya hormat, ya, sopan. Nah, di sini ada Bu Amel, ada beberapa kata yang harus diucapkan kalau kita meminta tolong kepada orang lain. Yang pertama, harus menggunakan bahasa yang santun, yang sopan, yang halus. Mengungkapkannya dengan sopan. Ya, terus mengucapkan kata tolong. Kalau kita butuh bantuan orang lain, jangan segan untuk meminta tolong. Dan yang terakhir, ketika kita sudah ditolong oleh orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih dengan bahasa yang halus juga, dengan kata yang halus juga, dengan senyum ya. Oke. Hari ini kita sudah belajar ungkapan minta tolong, cara bersyukur dan ungkapan terima kasih. Nah, di video selanjutnya akan ada tutorial meronce ya, kita simak ya. Nah, untuk yang sekarang Bu Amel tutup dulu.
biji selasi, dan es kelapa. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.